Hai Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Tawa Talks with Andy Acha. Nggak berasa udah episode 3 ya sayang. Iya, cepat juga ya. Buat yang belum kenal, suami saya ini Andy Ambarita, saya Acha Sinaga. Kita udah menikah hampir 4 tahun, 2 bulan lagi. April ini, oh my gosh. Ya, dan apa topik kita di hari ini? Cara kita nembak gebetan kita. Ciu. Piu piu gitu. Alright. So, puji Tuhan ya kita bisa bikin podcast ini di malam hari. Si Lukas lagi Lukas tidur. Sudah tidur. Dan kalian nggak lihat. Semoga dia anteng tidurnya. Tapi ya kalian nggak lihat. Tapi kita taruh mikrofon di dalam ruangannya. Di bantal sebelahnya. Jadi kalau dia nangis kita bisa denger di sini. Oke, so cara sebelum kita berbagi nembak. tips cara nembak gebetan yang menurut kita nih yang sebaiknya dilakukan, kita seperti biasa akan berbagi pengalaman ya. So this doesn't apply or this is not a formula ya buat anything. This is we're just talking sharing about our past experience, and maybe you can learn from our past experiences where we have failed atau terhibur ya. Oke. Kamu dulu, jangan aku lagi. No, ladies first, kamu dulu. Ih, nyebelin banget kan. Enggak lah, kamu aja dulu. Aku tuh tadi berusaha mengingat-ingat loh, kayak aku dulu sama mantan aku, mantan banyak banget kayaknya. Pas ditembak tuh gimana nih mereka nembaknya, aku lupa. Kayak tiba-tiba lupa gue. Kemana aja tuh memori ya. Aku ingat sih terakhir pas lagi ditembak sama sebelum kamu. Sebelum gue ya. Iya. Siapa sih namanya? Iya. Pasti nggak seganteng gue. Yang jelas kagak berewokan sih. Oh iya. Jadi dia itu kan sutradara. Aduh, apa disebut? Soalnya berhubungan sama cara nembaknya, jadi mau nggak mau disebut sutradara. Jadi dia biasa syuting iklan. Terus dia bikin skrip buat penembakannya. Enggak. Dia bilang mau reki. Oh, buat yang belum tahu reki itu kayak apa sih? Kita jenguk tempat lokasi. Iya kan, jenguk kan orang sakit, weh. Oh, jenguk apa sih? Jenguk kan visit. Itu buat orang sakit. Enggak, kalau kita bilang mau jenguk dad karena kangen, ya sama aja kan, bukan tapi sakit. kalau tempat bukan dijenguk. Oh ya udahlah, apalah terus. Apa ya? Pokoknya jadi sebelum kita syuting di lokasi H- beberapa itu kita nyamperin ke lokasi itu untuk melihat apakah lokasi ini sesuai dengan yang di skrip atau enggak gitu. Nah dia bilang temenin dia mau reki. Ini sama adik aku loh. Adik aku kalau nggak salah ada apa siapa gitu di mobil di belakang. Terus dia kayak di mana temenin mau reki. Lokasinya di mana, kayak di jembatan di depan Central Park Mall apa di mana gitu. Pokoknya lumayan jembatannya tuh yang di tengah kota Jakarta banget. Terus kenapa lu mukanya kayak gitu? Biasa aja dong. Waiting, where is this katanya going? Kamu gak jealous. No, I'm just hurry up. Kenapa mukanya gak nyate? Lama banget sih ceritanya, harus detail. Ada jembatan, lampu-lampu di jembatan. Lu udah suruh gue cerita duluan ya, jadi lu jangan emosi. Perhara rumah tangga. Oke, terus kok stuck sayang, itu gak recording? Sayang, just relax. You see the numbers moving? Enggak. Oh iya, di atas ya. Terus apa mana tadi? Oh ya, terus temenin Reki. Terus dia bilang, ayo nemenin aku ke naik jembatan di atas gitu kan. Aku, enggak deh, kamu aja, aku di mobil. Ya juga sih, malam-malam ya agak horor. Terus aku di mobil aja deh. Emang kalau nggak salah sih sama adek aku. Pokoknya ada orang dari belakang. Nggak apa, ikut aja yuk, bentar gitu kan. Pokoknya kayak agak maksa. Bahkan orangnya sebenarnya nggak maksa. Terus akhirnya aku naik. Terus dia kayak teriak gitu, Acha, aku sayang kamu gitu kan. Wah, kamu jadi pacar aku gitu. Pak direkam, dia kayak rekam pakai handphone gitu. Pak, sekali lagi mukanya dikontrol. Biasa aja. Kok dia teriak-teriak sih? Kan di atas jembatan, Pak. Di bawah itu kan mobil lagi. Jadi dia di atas ceritanya. Aku juga di atas, kan ceritanya. Terus dia teriak-teriak di atas. Iya. Dia teriakin kamu. Gak usah berusaha menjatuhkan orang pria lain deh, Pak. Males
gue udah masa lalu kan. Oke. Terus aku kayak hah? Gue shock itu, aku bener-bener gak nyangka bakal ditembak sih. Dan kayak ya udah aku belum bisa kasih jawaban iya sih, sedihnya waktu itu. Kok sedih ya, tapi maksud gue kayak ya pokoknya aku kayak nggak bisa jawaban iya aja karena posisinya waktu itu kayak orang tua aku belum setuju 100% gitu. Jadi aku masih kayak pengen jawab iya tapi susah gitu. Intinya gitu sih. Jadi dia udah siapin itu semua terus kamu nggak kasih dia jawaban? Belum. Luar biasa. Luar biasa. Terus dia gimana? Terimanya ya? Ya dia waktu malam itu sih kayak agak mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi mungkin dia playing cool. Proses lah buat dia saat itu. Ya tapi pastinya he's doing well now. I don't know, maybe. Hopefully, yeah. Iya, aku baru lihat Instagram dia gitu. menikah dengan perempuan yang dulu klien aku. Jadi kita follow-followan. Dia menikah sama mantan aku gitu. Jadi kayak I'm happy for them gitu. Anyway, alright. Oke, udah ceritanya udah. Ya udah. Lu seru nggak? Seru. Apa sih? Sebel, ini bukan seru-seruan. Oke, ini cerita gue. Kalian harus tahu ya, gue dulu berbeda banget dengan sekarang ini ya. Jadi bedanya emang apa? Dulu gue tuh sebelum bertobat, gue tuh kayak suka mabok, suka berantem karena mabok, temperamental, gitu. Gue tuh kayak. Tapi temperamentalnya nggak pernah nyakitin cewek kan? No, not that fun. It's like testosterone aggressive. Cause I was young, you know. Iya. Dan ya, I kind of went with the crowd. Ya, artinya with my friends kita suka clubbing dan lain sebagainya di saat itu ya. Terus? So ada satu malam, aku diundang sama teman teman gue, ke kalau nggak salah itu teman gue tuh punya pacar, lalu pacarnya punya teman. Teman gue punya pacar tuh itu her birthday. Right? So it's her birthday. Ada cewek temennya cakep. Gue sudah menduga nih. Udah. Diam aja dulu. Kamu udah ada waktunya, nih waktu saya. Jadi di saat itu aku polos aja, aku ikut, free food, makanan gratis, minuman gratis saat itu. And before I continue, I'm not proud of this, okay? This is just my process in my journey in my life. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan sama Andy, tapi ini apa sih jalan ceritanya Andy lah dulu gitu. Dan malam itu aku mabok. Mabok. Aku penasaran kalau mabok kayak gimana ya? Kalau gue mabok, gue dulu tuh bisa cepat marah gitu. I can be aggressive. So makanya kita sering berantem di kota, in the club and stuff. So anyway, apart from that, aku di malam itu I had too much to drink. Terlalu banyak minum. Lalu I remember I was drinking vodka. Iya udah nggak penting. Okay, so terus aku minum banyak. Terus gue pikir, ini gue nggak mau mabok. Gitu. Jadi gue ambil keputusan, gue mau lari keliling-keliling. Jadi kita habis di pesta ini kita main ke satu taman gitu loh. Nah di taman ini I feel a bit tipsy. Jadi aku pikir kayaknya sebaiknya gue lari biar alkoholnya keluar. Tapi itu salah. Does it work? No, itu malah maboknya lebih cepat. Ya ampun. Nah, so I remember I got a bit dizzy. Lalu aku kayak ada dua cewek dari from the party. Ada dua cewek duduk di satu kayak bench. And oh my goodness, aku bisa duduk nggak di sini? So ayo udah silakan. Terus aku duduk. And then I lie down. Tapi aku nggak tahu, I lie down on her lap. Oh my gosh, centil banget lau. Tapi aku nggak nyadar loh. Maksudnya Andy tiduran di pangkuannya cewek itu? Iya. Terus? Lalu habis itu udah forgot the whole night. I don't know what happened. Aku cuma ada foto-foto mereka tuh kayak kerjain gue
bikin gue tidur di apa grass rumput. Terus ada rumput di mana di sini gitu kan. Tapi besoknya gue nggak ngerti, I don't know what happened gitu loh. Oh my God. At a point ada teman gue bilang, man, ada cewek di situ tuh yang suka sama kamu tuh. Siapa? Ya ternyata lu waktu lari-lari ketemu sama dia tidur di bench park. Di pangkuan dia. Oh iya, ternyata cewek itu suka sama kamu. Iya. Terus gimana dong? Lalu aku kayak, oh ya, ya udah gue oke, fine. Siapa namanya? Ih, kok dia nggak ilfil ya? Ya, anyways. So gue nanya siapa namanya. Lalu aku kontak. Terus tapi lewat apa ya, kita pakai apa ya dulu ya? Ya udahlah itu. Line telepon. No. It was internet. It was MSN, Messenger. Nah, itu ya? Ya, lupa aku. No, it wasn't that. I think it was Friendster. Oh my gosh. Gila, zaman Friendster. Ketahuan tuir ya dah kita. Iya. Anyway. Terus akhirnya. Bukan Friendster, MSN. Iya kan, MSN. Enggak, terus akhirnya kamu nembak dia. ICQ, sorry. Aduh, gak sabar. Koreksi. Ya udah, gue kagak tahu tuh ICQ apaan. Tapi akhirnya kamu nembak dia gitu. Aku nembak dia, tapi dia tuh kayak kita udah ngobrol PDKT dulu dikit gitu kan. Lalu this is embarrassing gitu, kayak di saat itu kalau kita typing di WhatsApp kan bisa lihat tuh typing. Nah, aku mau nembak dia. Nembaknya di typing. Iya. Ya ampun. Terus aku typing. Obviously di sana tuh kelihatan typing. Typing terus hilang. Jadi typing. Ini kamu high school SMA ya? Apa kuliah? Udah kuliah. Ya ampun, saya mau nembak cewek pakai di typing gitu sih, nggak banget deh. This is my story, please, okay? This is my story. Okay. Mendingan gue tadi di teriak-teriak di atas jembatan. Teriak lagi. Jembatan lagi teriakin. Oke, terus typing delay. Typing delay. Dulu berapa kali tuh. Terus sampai dia tuh bilang, apa sih lu mau typing apa sih, bilang aja. Lalu terus gue typing. Ya, akhirnya. Ya, akhirnya gue tembak. Apa gimana ngomongnya gimana? Berani ingat gak? I like you and apa usah malu-malu gitu mukanya. I said I like you, I like hanging around with you, and you're orangnya baik dan ya. Ini kamu ngomongnya bahasa Inggris bahasa Indonesia? Bahasa Inggris lah. She was French Mauritian, so it was English. Perancis apa? Mauritius apa sih? It's an island. Colonial island. So. Berarti blonde gitu dong, bule? No, it wasn't blonde. Brunette, I think. Yeah. I don't know. Not important. Tapi gue pernah denger nih dari Karya, ada orang gereja katanya sih cantik. Kak Ria. Mention to me once. Terus jadi kamu nembaknya gimana, kayak I like you, I like hanging around with you. Terus? I forgot. I didn't remember the whole thing. Tapi aku bagian nembak pertanyaannya tuh nggak ingat. Enggak. Not word for word. Ya. Nggak kata demi kata ya, tapi cuma I remember that whole embarrassing situation. Terus dia jawab iya. Ya pasti lah. Ini. Taruh. Mumpung kamu nanya kayak gini, mumpung kamu cerita gini, aku pengen nanya, kamu pernah nggak nembak cewek ditolak? Yes. Oh pernah juga? Oh iya dong. Oh kirain, habis tadi sombong kirain gak pernah. Ya iyalah, aku pernah ditolak, sakit sih. Oke, yang pas ditolak itu cara nembaknya gimana? Ayo dong please ingat. Aku lagi ngedit di kantor. Terus ada satu cewek aku suka. I won't get into the details, but I did like her at that time. Lalu dia komen di salah satu foto yang aku post di Facebook, right? Okay. And it was of a chocolate bars karena I needed energy because itu kayak udah jam 12 pagi. Alright. Terus dia komen,
Jadi kamu kira dia naksir kamu? Gue pikir bukan naksir gue, tapi dia interested itu aja, bukan naksir gue ya. Iya. So then after a while, that went past. I still had that in mind. Aku kayak, dan tuh kayak keluarga dan lain sebagainya itu sama teman-teman kayak dukung gitu loh. Lalu berarti terus keluarga mamanya dan teman-teman tahu dong kamu suka sama dia? Hah? Keluarga dan teman-teman kamu tahu kalau kamu tuh suka sama dia? Sama dia, iya. Oke. Lalu dia udah punya pacar tapi. So anyway, ya aku coba membangun conversation yang tapi lewat ini ya, nggak ini, yang mengarah ke sana. Ya lalu ya. Tapi dia bales, dia reply. Dia reply ya. And then pertanyaan gue, dia reply dengan pertanyaan lagi gak? Enggak. Tapi ya, tapi dia tuh kayak ya it's rejected. I got rejected ya. Artinya kayak dia lihat gue seperti ya her ini friend. maksud pertanyaan aku tuh kayak udah nembak loh sayang, kayak would you be my girlfriend gitu, terus cewek tuh bilang no I can't gitu loh. Even before I went toward that conversation itu udah kelihatan. Iya, maksud pertanyaan aku tuh tadi itu. Oh enggak. Pernah nggak sampai kamu tuh udah nembak, udah bener-bener nanya, ditolak gitu? Kalau kamu suka sama cewek itu nggak suka sama kamu, ya udahlah ya, wajar. Enggak, karena kamu bisa membaca situasi dan kayak respons ya. Yeah. Jadi kalau kamu tahu kayak ceweknya nggak suka sama kamu akan pelan-pelan ya udah deh mundur gitu. Karena aku merasa tuh kalau nembak itu sesuatu yang udah pasti. Bukan pasti, tapi I do my calculations first gitu. Artinya I weigh the options gitu. Dia menimbang-nimbang pilihan. I wouldn't just ask anyone out just like that gitu loh. Aku memang ini gak akan ngajak orang kayak segitu aja langsung, tapi yang dipikirin dulu. Oke. Oke. Anyway, tips buat cara nembak gebetan. Oke. Alright. Buat gua ya. Kita harus peka. Gitu loh. Kita harus peka dengan perasaan si calon pasangan ya. Karena kalau dia memang nggak interested, kita bisa baca sih kalau orangnya nggak interested. Dan kalau dia nggak interested, jangan paksain. Oh my gosh. Iya, nanti orangnya malah ilfeel dan kayak membangun tembok gitu loh. Bisa-bisa sampai blacklist WhatsApp gitu. Iya. Iya sih, itu bener sih, harus sensitive enough dan baca situasi juga. Jadi misalnya kayak cowoknya udah merencanakan banget nih, oke, gue bakalan siapin dinner, gue bakalan pesan bunga, gue bakalan pakai baju ini, pokoknya udah disiapin banget. Tiba-tiba hari H ceweknya misalnya mendapat telepon dari pekerjaannya, ada di PHK misalnya ya, atau kayak telepon dari mamanya, tiba-tiba mamanya bilang something bad news happening gitu. Kan ceweknya lagi moodnya langsung down. Itu jangan dipaksain juga. Harus read the timing gitu loh. Like we need to be sure that when we gonna ask this important question gitu loh. Karena kita tuh udah jumlahin berapa waktu, berapa jam, berapa menit effort, kita investasi ke this calon pasangan kita. It all comes up to like this pinnacle point the first pinnacle point. Dan kita tuh nggak boleh gimana ya, we can't rush it, dan juga kita tuh nggak bisa nganggap remeh. Dan harus peka banget sih perasaan, harus bener-bener kayak peka banget. Kalau misalnya tiba-tiba hatinya ragu, kayak ngeliat si ceweknya kayak aduh kok dia gini ya, jangan dipaksa. Dan kalau kita mau nembak ya, kita harus investasi dulu dong waktu ke orangnya gitu loh, sama pasangan kita. Bukan kita langsung todong gitu loh. Bisa mau jadi pacar gua enggak. Kita harus membangun satu hubungan. Dan bangun hubungan itu nggak gampang. It's not easy. Like it's like marriage, you know. Me and Acha tuh we have to work at building our marriage every day. Gitu ya. Bener. Kita harus ngebangun hubungan pernikahan kita tuh setiap hari. Whether we like it or not, it's a commitment till we die, gitu loh. Kita nggak suka atau enggak, itu emang udah komitmen kita harus lakuin itu setiap hari. Ini sampai kita mati kan. Ini a bit off topic ya. Cuma maksudnya kadang-kadang aku tuh ngelihat, aku dari kecil misalnya kita nonton film,
sering banget tuh kayak happy ending mereka nikah, wow gitu ya. Jadi kayak wow, marriage is a happy ending. Padahal tuh salah banget. Padahal menikah itu adalah justru satu journey yang baru yang harus dipelajari, dipersiapkan gitu. Makanya penting banget bimbingan pranikah. Anyway. Tapi like what I'm trying to say is that kita harus membangun this relationship karena it's more than a friendship gitu. Artinya ada satu perasaan yang kita bisa sharing dengan satu orang ini yang lebih intim daripada orang yang lain. There are things that we can share in terms of our past. Ada beberapa hal yang bisa kita sharing kan tentang masa lalu kita dengan this specific pasangan ini gitu loh. Orang ini gitu. Gitu loh. Jadi like it builds trust gitu loh. Jadi harus itu membangun kepercayaan kan. Iya, jadi saat kita mau nembak itu it's not something gampang yang dan semudah itu gitu ya. Dan waktu selama ini kita bisa nge-gauge dong kalau dia interested apa enggak, ya nggak sih? Look presentable. Nah, kalau bisa terlihat tuh meyakinkan. Kalau bisa itu kayak tembak tuh habis makan. Jadi moodnya happy. Oh iya benar. Jangan lagi lapar ya. Jangan lapar. Aduh, pikirannya kemana-mana, makan di mana sih? Pesen apa nih nanti gitu. Atau lagi macet. Iya, baru gue mikirin itu. Iya. Sehati kan. Stres, jangan nembak waktu stres. Dulu, tapi kalau misalnya orangnya stres mulu gimana? Si calon pacarnya. Jangan nembak, jangan dekat. Misalnya jauh-jauhin aja. Kemarin stres gara-gara ini, besok stres gara-gara yang lain. Minggu depannya ada lagi yang distresin. Kalau dia stres mulu gimana? Ya gue sih nggak usah nembak. Mendingan gak usah jadiin pacar ya. Iya anyway, aduh. Tapi ya, I mean, we need to be presentable, ya, pakai baju yang rapi, juga wangi kalau bisa. Iya, aku ingat tuh waktu Aca di interview sama Net TV dulu tuh. Yang mana? Terus gue dicengin loh sama. Siapa sih? Waktu kita lagi pacaran, kamu tuh masih di Indo, aku di Sydney. Aku di interview sama Net TV Entertainment News. Terus? I don't know which one specifically. Tapi teman-teman gue di sini dengar. Kok bisa? Nonton ya, terus it spread gitu kan. Teman-teman gereja ya? Dia cuma teman-teman gereja gitu. Terus dia bilang, wah Andy wangi. Aca suka Andy karena dia wangi. Karena kamu bilang, kamu suka apa tentang Andy, like what do you like about Andy? Terus gue bilang karena Andy wangi. Ya salah satunya tuh Andy wangi. And I thought, masa sih gue juga kayak gak pantas gue bilang kayak gitu? Iya, if I have time, I will find that YouTube and I'll put in this podcast. Pasti lo ketemu. Ya, yang penting wangi. Oh my gosh. Enggak, teman-teman lu tuh cengin lu karena mungkin mereka tahu aslinya lu nggak wangi. Enggak. Kidding. No. I am wangi. Sometimes wangi I can kaki. be wangi. I can be wangi for the wrong type of things though. But yeah, kita harus presentable, wangi. You know, we can easy to look at, you know. Have your hair nice clothes. Bukan arti kita harus beli baju baru ya, tapi artinya ya setrika lah bajunya. Kaos kakinya jangan bau. Basically just prepare and everything. Prepare everything juga sih. Misalnya kalau mau cewek, bawa mobilnya diisi bensin. Iya. Nah, gini. Enggak, soalnya kan yang nembak mostly cowok. Jadi cewek nggak tahu kapan dia mau ditembak. Iya, tapi gini, kalau dari wanita, kalian tuh suka apa kalau ditembak gitu loh. Maunya diapain gitu. Mau dia diapain gitu. Kasih bunga atau balon atau kasih boneka gitu. Masih ada gak sih sekarang cowok-cowok coy boneka? Gue kok iu banget ya. Tiap boneka kan beda. Siapa tahu. Sih. Aku sih bener sih memang yang paling penting poinnya tuh ngobrolnya itu. Cuma esensinya itu memang ngobrolnya. Cara mengkomunikasikan dari hati ke hati gitu loh. Jadi memang perlu banget tuh cari tempat yang nyaman, jangan kafe yang terlalu berisik gitu, atau kayak bar yang musiknya kenceng banget tau kan. Jadi kalau memang mau di restoran,
carilah make sure tempat yang benar-benar PW. Atau kalau misalnya memang mau di mobil juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi kalau nembaknya di mobil sambil jalan ke bandara. Ada supir lagi yang denger. Ya Tuhan, laki-laki macam apa itu? Itu adalah suami saya. Laki-laki one in a million, tau gak sih? Itu adalah suami saya. Kamu beruntung dapat gua. Pasti tadi gue mana ya? Enggak, kalau tembak kalau ya daripada misalnya di restoran rame banget, tembakin mobil juga nggak apa-apa sih menurut aku. Yang penting tuh ya from heart to heart talknya itu. Cuma kalau misalnya cowoknya mau mempersiapkan kayak something yang spesial ya bagus juga gitu. Misalnya dia kayak nyiapin, misalnya mau sambil ngasih kalung gitu, atau jadi kan sambil kayak kalau diterima dipasang. Kalau nggak gitu. diterima diambil lagi. Diambil aja. Siap-siap buat pacar berikutnya aja. Nggak bercanda. Dijual aja di Facebook Market. Terus misalnya atau siapin bunga juga, menurut aku bunga oke sih. Emang mostly semua cewek pasti kelepek-kelepek lah hatinya kalau dibawain bunga. Menurut aku. Apalagi coba? Menurut aku bagus juga sih gini kayak zaman aku dulu ya, aku masih muda, aku nggak tahu nih sekarang Nora ini hal yang Nora apa enggak. Kayak temen aku misalnya suka susu ultra milk dulu, ada temen aku nih suka banget sama susu ultra milk. Calon pacarnya ini bawain kayak satu box gede isi ultra milk gitu. Terus sambil dikasih ditembak. Tapi gue gak tau kenapa menurut gue waktu itu sweet sih sayang. Maksudnya kan kita tuh bisa ngeliat ke effort cowoknya gitu loh. Jadi ini gak harus spesifik itu, cuma maksudnya kita bisa melihat cowoknya tuh effort, ada usahanya dia untuk menyenangkan hati si perempuan. Gitu. Oke. Terus juga misalnya aku senang sih kalau misalnya si laki-laki ini, calon pacar ini juga mau menyenangkan hati keluarga aku, kayak orang tua aku gitu. Misalnya aku pernah cerita misalnya papa mamaku suka sate ayam misalnya ya, ntar dia kayak tiba-tiba bawain sate ayam ke rumah gitu. Jadi aku senang aja sih kalau dia juga menunjukkan perhatian sama keluarga aku. Gitu, nggak cuma aku aja. Oke. Buat gua ya, cara kita nembakin calon pasangan kita, siapin kata-kata yang kita mau sampaikan, gitu loh. Jadi think about the words you're gonna say, gitu. Sehingga nanti pas di the moment lu jangan aku you know like actually prepare before. You gotta prepare before. Kalau perlu ngomong depan kaca gak sih? Kaca ya, why not? Iya kan? Practice in front of the mirror. See if you can attain confidence from that. Yeah. Iya, coba apakah kamu bisa membangun kepercayaan diri dari situ? I think it's a big thing gitu loh. Like we have to be confident as men. We have to be confident and you know the opposite sex needs to feel that we are confident gitu loh. Because I gotta be confident in this whole thing gitu loh. Kalau mereka tuh if they smell something that's like ini baunya nggak, you know, like not confident, not able to speak correctly, itu kayak itu pasti bisa kecium gitu loh. Dan kedua tuh effort ya, bukan effort berusaha bukan kita harus siapin yang mewah apa gimana, harus jembatan terus teriakin gitu, enggak. Tapi mewahnya itu. I'm just joking. But effort di dalam hari haknya gitu loh. Effort di dalam the lead up to mau nembak juga. I feel ya part of cara kita nembak, how we should ask our calon pasangan, it should be organic. Kalau ini kita berdua, misalnya kalau kita berdua nih udah jalan udah lumayan lama nih, udah kayak 6 bulan, terus kita memang connect nih, bisa we can bercakap dengan comfortable and our conversations are organic, kita bisa ketawa-ketawa, we can share with one another. I feel like the lead up to saat gua nembak itu feel organic
gitu. Saya kayak it just feels normal to do it gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ya. Natural aja gitu natural, loh, bukan iya. something yang kayak dipaksain. Dipaksain gitu loh. Terus juga Doesn't sebenarnya feel nggak cuma real. kita doang sih yang ngerasa, pasti orang-orang terdekat kita kayak temen, sahabat, atau mungkin kakak atau adik yang deket sama kita nih, yang emang sering nongkrong, spend time bareng sama kita, pasti juga ngerasa kalau tuh orang suka sama kita apa enggak. Jadi menurut aku boleh juga tuh konsultasi, maksudnya kayak nanya gitu loh. Iya. Karena mereka tuh punya satu perspektif yang berbeda gitu karena loh. mereka kan melihat. Analoginya tuh kayak kita di lapangan bola, kita pemainnya, ya. Mereka penontonnya. Mereka penonton atau mereka tuh memang pelatihnya gitu. Jadi sometimes kita sangat mabok dengan cinta. You know, sehingga kita nggak bisa lihat ke kiri kanan, cuman ke depan doang gitu loh. So that's why it's important, I feel, to get other people's opinion as well. People who are close dan juga we trust as well. Adik mulai guling-guling. No, he's alright. He's okay. He's going back to sleep again. Okay. And I think lastly, just lastly, terakhir apa nih? this is probably ini separate ya dari cara kita tembak. Tapi yang penting adalah saat kita nembak itu memang udah ada visinya, gitu loh. Ada tujuannya, gitu loh. Bukan cuma pacar iseng-iseng doang. Bukan pacaran iseng-iseng kayak doang. ngabisin waktu atau cuma sekedar teman makan lucu-lucu atau teman nonton gitu loh. ya. Karena menurut gua tuh you're wasting your time kalau buat lucu-lucu. Yeah, and I've wasted a lot of time. But at the same time aku memang belajar banyak ya from my past experiences, di mana aku bisa ambil a lot of my mistakes dan belajar dari itu, to not to make the same mistakes. Jadi buat para cowok nih mau nembak gebetanmu, jangan nembak karena lucu-lucu, apa karena cantik doang, atau karena teman-teman semuanya teman kita punya pacar, gua harus punya pacar. Atau gengsi. Yeah, that's stupid. That's not how it's supposed to be. Karena aku sih pernah dengar kalau kamu mau lucu-lucuan, beli anjing aja. Pelihara kucing itu lucu juga gitu loh. Tapi jangan main sama hati orang, gitu loh. That's very important gitu loh. Karena hati itu dibentuk sama Tuhan. Wow. Alright. It's very important for men to have vision. Ada vision, ada tujuan buat a relationship, because relationships are very important in our lives. You know, apalagi cowok itu kan calon pemimpin keluarga. Gitu. Jadi it's important for us to understand this as men. Gitu loh. Karena women need to feel secure. Karena perempuan perlu rasa aman. Aman gitu loh. And men are contributors to that security. Karena laki-laki juga sebagai yang mengkontribusikan rasa keamanan itu gitu. Yeah, so buat gua, think about first. Where is your relationship going to be in another year, 2 years, gitu loh. Tapi gini, misalnya kalau gua nembak Aca itu tujuan buat nikah. Udah fix. You know, aku udah bilang sama dia saat gua nembak dia di mobil lagi berangkat ke bandara gua pulang ke Australia, gua udah cerita, I laid all my cards on the table. I said, aku sekarang I want to ask you out, aku mau tujuan gua tuh buat nikah. Aku nggak mau main-main lagi. Aku pulang ke Australia ya bukan kerja buat gua sendiri, tapi buat kita berdua. Terus gua kayak gini. Terus kayak gimana? Nah, mana sound effect-nya gimana? Kayak gimana ya sound effect-nya ada? Oh iya. Geli. Tapi we're laughing about it now. Tapi I was like, itu kayak kita kayak I was dead serious gitu loh. Aku kayak serius banget. Karena I saw something in Aca that I wanted in my life. Gitu loh. Jadi sebagai sesuatu di aku yang Andy inginkan di hidupnya dia. Iya, jadi buat kita sebagai cowok ya, know what you want. Tahu apa yang kamu mau. Kamu mau pacar seumur hidup atau mau istri? Calon istri gitu loh. Dan calon istri bukan artinya buat cuci baju, cuci piring, gedein anak, nyetrika dan lain sebagainya. No. Itu sebagai damping kita, sebagai our partner, pendamping kita as a partner gitu loh. Di hidup
ini gitu loh. So think about it, like it's very important. Sebelum kita nembak, ya cara kita nembak tuh sebetulnya tuh gampang, ya. Tapi no, let me put it second. Cara kita tembak itu di saat itu kita merasa tuh susah banget, ya. Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada itu gitu loh. Jadi tujuannya tuh kemana habis kita tembak? Iya, benar. Gitu. So I think buat aku ya that's what my input is. Jangan cuma kayak lagi falling in love, lagi berbunga-bunga, berapi-api, terus mau nembak. Tapi jangan lupa juga pikirin jauh ke depannya gimana, long termnya gimana. I think it's fun to go through that, like berapi-api, berbunga-bunga, butterflies in the stomach, you know. Tapi that's only like 0.00001% of your entire relationship in the future. Iya. Gitu loh. So sorry ini jadi agak serius dikit, gak apa-apa ya. Cuma tuh membuat kalian berpikir untuk sesuatu. Baiklah. Kayaknya sekian dulu episode ketiga kita. Yep. Okay. Jangan lupa ini ada di Spotify, iTunes, dan juga YouTube. So if you're watching this on YouTube, don't forget to like and subscribe. Okay. So that's our podcast for today. Cara kita nembak gebetan kita. I hope you enjoyed. Kalau ada yang berhasil mempraktekkan tips-tips kita, please banget komen di YouTube. Aku pengen baca. Aku pengen banget baca. Kita pasti baca. Okay, it's gonna be fun. Alright guys. Bye. Bye. Dan good luck yang mau nembak gebetan. All the best. Apa sih?